Hablullah, oh penuh suka duka. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Senang sekali kembali bisa bertemu dalam Cahaya Hati Indonesia. Saya Hilbram Dunar, di mana pada kesempatan kali ini disiarkan dari Masjid Permata Kolbu, Srengseng, Jakarta Barat. Dan tentunya dalam Cahaya Hati Indonesia kita sudah kedatangan guru-guru kita yang akan memberikan tausiahnya, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Akan ada Syekh Fitri Thorik, akan ada Kiai Haji Didin Hafiduddin dan juga Ustadz Haikal Hasan. Mereka akan berbagi ilmu kepada kita dan juga tentunya memberikan manfaat. Sebelumnya saya mau mengingatkan kepada Anda, pemirsa di seluruh Indonesia, jangan lupa untuk Anda yang ingin terupdate terus bersama-sama dengan kami, bisa bergabung dengan sosial media kami lewat Instagram ataupun lewat Twitter. Untuk Twitter kami ada di @chi_inews, sementara Instagram kami ada di @cahayahati_inews. Pada kali ini yang akan sama-sama dibahas temanya dalam Cahaya Hati Indonesia adalah tentang keluarga. Ini adalah sebuah lambang kecil kehidupan. Idealnya keluarga ada ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Dan inilah yang menjadi dasar kita berkehidupan. Yang membuat kehidupan kecil ini menjadi baik. Dan insya Allah kalau keluarga baik, lingkungan baik, semakin besar. Dan kita juga akhirnya tentunya mendapatkan negara yang baik. Nah, bagaimana sebenarnya kita membangun keluarga, kita menata keluarga dengan semaksimal mungkin. Tema kita kali ini adalah berkeluarga bukan sekedar kebersamaan. Baik. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama langsung saja kita mendengarkan tausiah kita yang pertama dari guru kita Syekh Fitri Thorik dengan subtema pernikahan awal pondasi rumah tangga. Kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah lagi senang semua nih kelihatannya nih. Habis makan nasi uduk wa bihun kayaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadirin dan hadirat pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang semuanya insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tema kita bagus nih. Pernikahan pondasi rumah tangga. Tentunya yang kita harapkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Saya mau tanya, udah pada nikah nih? Udah pada nikah apa belum? Sedang menikah apa enggak? Masya Allah, insya Allah yang udah nikah, jodohnya dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangganya dijaga sama Allah. Dan yang belum nikah insya Allah dapat jodoh. Pemirsa yang mau nyaksikan acara ini sampai akhir, yang sulit dapat jodoh mudah-mudahan dimudahkan dapat jodoh. Yang udah menikah insya Allah rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, dapat keturunan anak-anak soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Gobul insya Allah. Yang penting jangan ganti channel TV-nya. Ya salam. Bilang ya salam gitu. Ya salam. Pernikahan ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fitrati falyastanna bi sunnati wa inna min sunnatin nikah
Rawahul Baihaqi. Barang siapa yang suka dengan syariatku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia mengikuti sunnahku. Wa inna min sunnatin nikah, dan sungguh bagian dari salah satu sunnahku adalah menikah. Adalah apa? Menikah. Ya salam. Nikah enak gak? Nikah enak gak? Ini kenapa cengar-cengir begini? Masya Allah. Anehnya banyak orang yang masih juga belum mau menikah. Ada nggak di sini orang yang begitu? Mana dia kasih tahu tuh? Insya Allah dimudahkan jodohnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi menikahlah. Karena menikah ini mendatangkan keberkahan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemudahan, dan juga terutama mendatangkan ketentraman dalam hidup. Kalau menikahnya mengikuti dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini khususnya para pemuda nih. Di sini anak mudanya di mana ya? Anak muda semua nih kayaknya nih. Ini bapak usia 30-an ada masih? Masya Allah. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bis sawm fa innahu lahu wija'un. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat. Ojo menengayo apa iki? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai para pemuda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sudah bisa untuk menikah, artinya ada kemampuan secara fisik, secara finansial, sudah ada kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu aghaddu lil basar. Jadi pandangan mata kita bisa tunduk dari maksiat. Maksudnya ini mata enggak jelalatan kemana-mana. Jangan ngelihat yang apa namanya, enggak mau diterusin deh ah. Ya. Akhirnya mata ngelihat aurat yang bukan mahramnya. Mata kemana-mana. Itu kalau mata sering memandang maksiat, dalam satu riwayat dikatakan, itu seperti panah masuk ke matanya itu. Dan masuk ke matanya nanti jadi titik di hatinya, di kolbunya. Kolbunya bisa berkarat karena banyaknya melihat yang maksiat. Insya Allah pernikahan bisa menjadi benteng untuk itu. Dan juga apa? Mencegah kemaluan berbuat kemaksiatan. Wa ahsanu lil farji. Mencegah kemaluan untuk berbuat kemaksiatan. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa man lam yastati', tapi kalau ada yang belum bisa nikah, fa alaihi bis-shaum, maka selayaknya dia banyak puasa. Makanya bujangan kudu banyak puasa. Bu, jangan ya salam gitu. Ya salam, bu, ya salam. Kalau anaknya masih bujangan, jangan disuruh nambe mulu makannya di rumah. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu yang nggak paham, anaknya masih bujangan, udah kuliah tapi masih bujangan. Ada nggak? Makan, nambah ya, jangan. Suruh banyak puasa. Fa innahu lahu wija. Karena sesungguhnya puasa itu insya Allah bisa menjadi benteng baginya dari kemaksiatan. Jadi ini pernikahan, ini pondasi rumah tangga. Makanya kita diajarin untuk menikah.
Menikah itu ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Pernikahan itu harus seagama, muslim dengan muslimah. Dan pernikahan itu harus adanya wali dan harus adanya dua saksi. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin mursyid wa syahidai adlin. Tidak nikah namanya kecuali dengan wali yang benar, dengan wali yang benar dan dua saksi orang laki-laki yang benar. Jadi para hadirin dan hadirat sekalian, nikah pakai ijab qabul itu. Anaknya masih hafal cara jawabnya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Ya salam. Saya terima nikah dan kawinnya. Ya salam. Asyik ya? Asyik ya nikah ya? Makanya kesian orang yang gak mau nikah. Makanya dalam kesempatan yang baik ini saya pasti insya Allah akan bawakan kisah. Saya akan bawakan apa? Kisah. Di mana ada beberapa pernikahan dari kisah para nabi dan rasul alaihimus salatu wassalam. Adanya umat manusia saat sekarang ini juga buah dari pernikahan. Siapa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah? Siapa namanya? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Istrinya siapa? Sayyidati Hawa. Dengarkan kisahnya dan selanjutnya kita akan mengisahkan juga tadi disampaikan Khadijah istri setia. Kita akan sampaikan rumah tangga Nabi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah yang melewat berikut ini. Jadi tetap di Cahaya Hati Indonesia, insya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Itu surat Ar-Rum ayat 21. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menciptakan untuk kalian pasangan istri-istri. Allah menciptakan untuk kalian litaskunu ilaiha, supaya kalian hidup tenang, hidup tentram dengannya. Ya salam. Dulu Pak, ya salam. Ini payah nih bapak-bapak nih. Bu, ya salam. Ibu-ibu mantap. Ya salam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam tinggal di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yamsi wahsyiyan laisa lahu fiha zauj. Dia di dalam surga sendirian aja, nggak ada pasangannya. Ternyata sepi juga, nggak enak. Benar nggak? Akhirnya nama naumatan, Nabi Adam alaihi salatu wassalam tidur. Pada saat tidur itulah begitu bangun fastaiqadha, begitu bangun dari tidurnya, beliau mendapati inda ra'sihi imra'ah qa'idah. Di sampingnya, samping kepalanya ada wanita sedang duduk, dan itu adalah Sayyidati Hawa. Jadi bangun tidur ngeliat Sayyidati Hawa. Nabi Adam nanya, man anti? Siapa kamu? Sayyidati Hawa jawab, ana imra'ah. Saya seorang wanita. Walima khuliqti? Kenapa engkau diciptakan?
litaskuna ilayya, supaya engkau hidup tenang bersamaku. Ya salam. Jadi ibu-ibu itu, ya, kalau udah jadi istri harus menciptakan ketentraman, ketenangan buat suaminya. Contoh utama kita tadi, Khadijah, istri setia. Nah itu, bagaimana kisahnya ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di usia 40 tahun, sepulangnya dari Goa Hira, dari Gar Hira. Apa artinya Gar? Goa kecil. Kalau Al-Kahfi itu goa sedang, kalau Magar goa besar. Gar Hira, pulang menggigil Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berat menerima wahyu dari Allah. Beliau katakan di dalam kediamannya, bersamanya Sayyidati Khadijah radhiyallahu taala anha, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Itu berat nerima wahyu. Gunung aja kalau nerima wahyu bisa hancur. Akhirnya pada saat itu Sayyidati Khadijah menyelimuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidati Khadijah meneteskan air matanya melihat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada istrinya, laqad khasyitu ala nafsi, aku khawatir terhadap keselamatan diriku ini ya Khadijah. Kemudian Khadijah mengatakan, kalla wallahi, kalla wallahi, la yukhzika Allahu abada, innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Sekali-kali tidak akan, wahai Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihku Muhammad putra Abdullah, Allah tidak akan menghancurkanmu, tidak akan membinasakanmu, tidak akan membuat keletihan kepadamu, tidak akan. Kamu akan selamat, tidak ada apa-apa. Kenapa? Sesungguhnya engkau ya Rasulullah la tasilur rahim, selama ini engkau adalah seorang laki-laki yang selalu menyambung silaturahim, enggak pernah memusuhan sama orang. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith, ucapanmu selalu jujur, tidak pernah berdusta. Pak, berapa kali bohong sama bini? Hah? Ade, 2 kali? Hah? Berapa kali bu? Banyak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa tasduqul hadis, katanya Sayyidati Khadijah, kau selalu jujur dalam perkataanmu. Wa tahmilul kalla, kau selalu menanggung beban orang yang lagi kesusahan. Kesusahan orang selalu ditanggung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari masa kecilnya. Abu Talib anaknya banyak, Rasulullah kerja ngembala kambing, dan semua hasilnya nggak pernah dipakai buat membeli kebutuhannya, tapi diserahkan kepada Abu Talib. Ini untuk membantu rumah tanggamu wahai pamanku. Ikut dagang, pulang dari perdagangan, nggak pernah diambil buat kebutuhan pribadinya, diserahkan kepada pamannya, berikan kepada pamannya makanan dan kepada orang-orang duafa. Wa tahmilul kalla wa tuqrid dhaifa, Rasulullah itu selalu menyambut tamu dan memberi makan. Jadi bukan sekedar nyambut, apa kabar, selamat datang, mau minum air putih, kopi apa enggak usah. Nah ini, ya apa sih ente? Kalau Nabi enggak begitu. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamu datang disambut dengan makanan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disambut dengan minum yang lezat, disambut dengan senyuman, tidak memandang siapa dia, karena tidaklah tamu sampai ke dalam rumah atau sampai ke rumah kita melainkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kedatangannya
apabila kita sambut dengan baik, mendatangkan rahmat Allah buat kita. Dan yang kelima, kata Sayyidati Khadijah, wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau selalu membela kebenaran. Inilah tugas istri. Salah satunya jadi menciptakan ketentraman, ketenangan, selalu memberikan motivasi kepada suaminya. Jangan suaminya lagi pulang, aduh gimana nih, dipecat nih, kerja apa, duit dari mana? Makanya dibilangin nggak nurut sih, wah diomelin. Ada nggak istri yang begitu? Kasih tahu mana dia orang, nggak ada di sini. Walhasil tiru Sayyidati Khadijah, selalu memberikan motivasi kepada suaminya. Berikut juga sebaliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendukung kebaikan yang dilakukan oleh istrinya. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saking mendukungnya Rasulullah, istrinya berbuat baik didukung terus sama Nabi. Sayyidati Khadijah itu waktu hidupnya sering kalau ada makanan ngasih fulanah bintu fulan, ngasih fulanah bintu fulan, maksudnya orang-orang yang dekat dengan beliau, teman-temannya beliau. Setelah Khadijah kembali ke rahmat Allah, Nabi kita Muhammad memerintahkan Sayyidati Aisyah, apabila ada makanan di dalam rumah, jangan lupa sama fulanah bintu fulan, sama fulanah bintu fulan. Kau kenal dari mana nama-nama wanita itu ya Rasulullah? Mereka adalah teman-temannya Khadijah, dan semasa hidupnya Khadijah memberikan makan kepada mereka. Jadi para hadirin dan hadirat, sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam bilang gitu. Jadi ini rumah tangga, makanya litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, supaya dapat keluarga yang sakinah, supaya dapat keluarga yang tenang, yang tentram, Allah telah menjadikan untuk kalian itu mawaddah warahmah. Apa itu mawaddah? Apa itu warahmah? Panjang. Banyak ulama mendefinisikan dengan caranya. Dan di antaranya saya pernah dengar dari guru saya, maksud daripada mawaddah itu, pertama orang menikah mawaddah dulu, nanti kalau sudah menikah tambah lagi warahmah. Karena orang pertama pasti ngelihat kelebihannya. Kita pengen sama fulanah bintu fulan, kan karena ngelihat kelebihannya dia. Apakah tentunya yang utama keislamannya dia, kemudian kecantikannya, apa karena ada faktor apa ini jari, nggak paham. Masya Allah, ya macam-macam orang. Mawaddah. Nah setelah menikah baru tambah lagi warahmah. Kalau rahmah, kekurangan pasangan sudah kita terima. Bahkan kita selalu menutupi kekurangannya dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Itulah mawaddah warahmah, sehingga tercipta rumah tangga yang penuh dengan ketenangan. Tapi siapa yang bisa memberikan ini? Siapa yang bisa memberikan kepada kita suami istri, yaitu kebahagiaan? Siapa yang bisa memberikan rasa cinta, rasa kasih sayang di antara kita? Siapa? Allah. Siapa? Allah. Makanya begitu kita berumah tangga, kita tingkatin tuh iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti semuanya beres, semuanya tenang, semuanya damai. Saya mau tanya, banyak gak yang suka ribut rumah tangganya? Kenceng banget. Salah satunya kita lagi kurang takwa tuh. Pokoknya kalau kita lagi ribut sama istri kita ribut sama kita, langsung introspeksi diri. Pasti tahajud lagi tinggal. Oh tahajud lagi jalan, kurang khusyuk tahajudnya. Oh pasti lagi kurang baca Quran. Pasti lagi nggak benar nih, sholatnya suka ditunda-tunda. Pasti nih sedekahnya kurang lancar. Masa tromol lewat, buka dompetnya, ada 100.000, ada 50.000, ada 20.000, mana yang dimasukin? Mending dilipat lagi, nggak jadi. Astagfirullahaladzim. Para hadirin dan hadirat sekalian, sedekah mesti lancar.
dan gunakan akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya insya Allah Allah selalu menjaga rumah tangga kita. Karena yang bisa menjaga cuma Allah. Fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah sebaik-baik penjaga dan dialah Allah yang maha kasih sayang di antara mereka yang memiliki jiwa kasih sayang. Ya salam. Gimana nih? Ada pertanyaan apa enggak nih? Hah? Oh iya, ada pertanyaan. Ibu siapa namanya? Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri. Begini Syekh, saya pernah mendengar bahwa sebagai orang tua kita wajib menikahkan anak-anak kita kalau kita sudah melihat mereka sudah siap untuk menikah. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan Syekh, bagaimana sebenarnya kita sebagai orang tua wajib menikahkan anak-anak kita? Kita bisa merasa, kita tahu sudah wajib menikahkan anak-anak kita maksud saya. Ketika kalau kita melihat anak-anak kita tuh sebenarnya kok kelihatannya belum mapan atau belum siap secara fisik dan mental misalnya ya. Walaupun usianya mungkin sudah cukup. Bagaimana kita sebagai orang tua Syekh? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang tua yang baik namanya. Mikirin supaya anaknya segera menikah. Cuman terkadang ada orang tua suka ragu, betul gak? Suka apa? Ini anak udah bisa apa belum? Nanti kalau udah menikah dia udah bisa tanggung jawab sama istrinya apa enggak? Nanti kalau punya anak bisa tanggung jawab apa enggak? Terus ininya dari mana? Fulusnya dari mana? Anda nggak tanya ya ini apaan ya? Fulusnya dari mana? Kan suka begitu tuh. Kita balik ke sejarah. Kita balik kemana? Ke sejarah. Kenal sama Nabi Musa nggak? Kenal sama Nabi Musa nggak? Kenal di mana? Di Al-Quran. Di Al-Quran. Ada tuh kisahnya di dalam surat Al-Qasas. Panjang kisahnya. Itu dari ayat 15 sampai ayat 28 tuh. Kisah tentang keberangkatan Nabi Musa dari Mesir ke negeri Madian. Intinya Nabi Musa waktu itu mau dibunuh sama Fir'aun. Fir'aun mau bunuh Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk berangkat ke negeri Madian. Berangkat kemana? Madian. Singkat kisah. Sampai di Madian. Nggak punya teman. Nggak punya saudara. Nggak punya kenalan. Sendiri aja. Ngeliatin orang lagi pada apa? Ngambil air. Di Madian tuh ada sumur tuh. Pada ngambil air buat binatang-binatang piaraannya. Ada dua wanita. Lagi nahan kambing-kambingnya padahal tuh kambing udah aus pengen minum. Ditahan. Nabi Musa samperin kedua wanita itu. Kenapa kau menahan kambingmu? Kami wanita nggak mungkin ngambil air di situ. Airnya Nabi Musa yang ngambilin. Nabi Musa yang ngambilin. Datang Nabi Musa. Dikasih minum tuh kambing-kambingnya. Ternyata dua wanita ini putrinya Nabi Syuaib. Putrinya Nabi Syuaib. Alaihi salatu wassalam. Nabi Syuaib nanya sama kedua putrinya, kok pulangnya cepat? Ada orang asing, kami tidak kenal dia. Dia yang menolong kami dan dia tidak menerima, dia tidak meminta imbalan. Panggil dia. Akhirnya dipanggil nih, singkat kisah ini saya nih. Dipanggil Nabi Musa alaihi salatu wassalam, ketemu sama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib tahu ini adalah calon nabi, calon rasul. Karena saat itu Nabi Syuaib adalah seorang nabi dan rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Nabi Musa orang yang soleh. Singkat kisah, waktu itu putrinya Nabi Syuaib bilang, namanya Safura, wahai ayah, jadikan dia karyawan kita. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baik orang dijadikan karyawan kita orang yang kuat dan orang yang jujur. Akhirnya Nabi Syuaib datang nawarin Nabi Musa. Nabi Musa, kamu mau nggak nikah sama salah seorang putriku? Maharnya 8 tahun kerja nggak digaji. Atau 10 tahun itu lebih baik. Diterima sama Nabi Musa. Jadi maharnya kerja 10 tahun nggak digaji. Diterima oleh Nabi
Musa. Saya ingin menyampaikan sama Bapak Ibu sekalian bahwa ada banyak kisah yang itu menjadi motivasi kita. Pemberi rizki adalah Allah, pemberi kemampuan adalah Allah. Selama kita nikah karena Allah, menjalankan sunnah Rasulullah, ingin terhindar dari perzinahan, maka insya Allah Allah kasih jalannya. Toh Nabi Musa setelah menikah dengan Safura, putri Nabi Shu'aib alaihi salatu wassalam, hidupnya bahagia, hidupnya barakah. Walaupun mengembala kambing saat itu, tapi Allah berikan keberkahan yang luar biasa kepada Nabi Musa dan Safura alaihima wa ala nabina afdalus salawat wassalam. Ada bahayanya. Orang tua yang suka nahan-nahan, anaknya udah waktunya nikah, dia nggak nikahin, anaknya udah nggak kuat. Kalau anaknya nggak nikah, dia nggak bisa jaga diri, dia bisa berzina. Orang tuanya kena tanggungan juga. Makanya hati-hati. Jadi orang tua kalau ngeliat anak sudah nggak mampu menahan syahwatnya, bismillah, kita bantu, kita dorong, kita nikahin. Ya salam. Terima kasih Syekh untuk tausiahnya di kesempatan kali ini. Ya Syekh, nanti dulu kita ngobrol-ngobrol dulu Syekh. Karena ada pertanyaan juga yang diajukan lewat sosial media. Tapi terima kasih Bapak Ibu tadi juga sudah bertanya ya. Sedikit kesimpulan dari apa yang dikatakan oleh Syekh Fikri tadi adalah bagaimana apabila dalam pernikahan itu pasti ada perselisihan Bapak Ibu. Ya kan kita sama-sama menghadapinya dan itu adalah sebuah hal yang wajar. Langkahnya kata Syekh tadi adalah langsung introspeksi. Betul Syekh ya? Betul. Introspeksi diri, saling menghormati dan beribadah. Apalagi kalau ibadahnya bersama tuh insya Allah tuh langsung jadi sejuk. Insya Allah tahajud bareng ya kan. Tahajud bangunin bareng. bini malam. Kan kata Nabi Allah merahmati. Ya. Seorang laki-laki yang membangunkan istrinya untuk bangun malam dan sebaliknya. Ya, baik. Memercikan air. Syekh, ini ada satu pertanyaan lagi yang kami terima dari sosial media, dari Instagram atau dari Twitter nih ya, dari @alikha. Pertanyaannya begini, bagaimana cara cepat untuk mendapatkan jodoh? Ya salam. Ini kayaknya banyak yang nanya nih. Pertama, jawabannya sekarang kita baca Al-Fatihah. Pertama, nih jawabannya. Sekarang kita baca Al-Fatihah, saya, pemirsa, dan semua yang menyaksikan acara ini. Insya Allah yang sedang menyaksikan acara ini, yang lagi udah butuh jodohnya, Allah datengin jodohnya. Amin. Yang baik buat dunia akhiratnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang utama tuh paling utama doa. Yang kedua berbuat baik kayak Nabi Musa tadi. Datang ke Madian, ada yang bisa ditolong, dibantu tanpa mengharap imbalan. Karena orang baik itu insya Allah dipungut mantu. Ada ceritanya. Gimana sih gimana? Dulu sahabat Nabi namanya Tamim Ad-Dari. Bukan orang Madinah asli. Begitu datang ke Madinah dia ngeliat, ya Allah orang ke masjid gelap-gelapan. Karena dulu belum zamannya ada listrik. Dibikinin lampu tempel gitu. Karena beliau biasa melaut. Dibikinin lampu, akhir tiap hari modal sendiri, tambangnya modal sendiri, minyaknya modal sendiri. Jadi orang kalau ke masjidnya Rasulullah terang. Iya. Akhirnya suatu ketika Nabi tahu nih, di sebelahnya Nabi ada punya perawan banyak nih. Nih siapa si sahabatnya nih? Ada punya gadis dia. Nabi bilang sama Tamim, cara nasihat Rasulullah cakep. Nabi bilang, ya Tamim, nawwarta masjidana, nawwarallah alaik. Fid dunia wal akhirah. Kamu telah membuat cahaya di masjid kami. Semoga Allah memberi cahaya kepadamu dunia dan akhirat. Akhirnya katanya Rasulullah, Tamim kalau saya masih punya gadis saya nikahkan sama kamu. Akhirnya si bapak tua ini mikir, Rasulullah aja pengen ngambil dia mantu karena sudah tidak ada anaknya lagi. Mikir, ya Rasulullah saya masih punya anak perempuan. Ya sudah nikahkan sama anak perempuan kamu. Ya salam, dipungut mantu. Yang penting berbuat baik yang banyak. Ya. Nah yang terakhir. Kalau orang tua udah pilihin nama kita, nurut. Waduh, nah itu denger tuh. Insya Allah bawa kebaikan, cuman waktunya udah habis sih. Iya, Padahal ada cerita lagi nih. Ya salam dulu deh. Salam. Terima kasih Syekh kalau begitu untuk tausiahnya ya. Nanti kapan-kapan dilanjutkan lagi tuh Syekh. Insya Allah. Apalagi yang udah urusan jodoh-jodoh nih banyak banget nih pertanyaan saya ya. Cuman waktunya habis. Terima kasih. Baik, selanjutnya setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita selanjutnya. Ada Kiai Haji Didin Hafidudin yang akan menjelaskan tentang akhlak mulia dalam rumah tangga. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم قوا أنفسكم وأهليكم نارا وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabil kiramil bararah wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa TV yang berbahagia,
jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar dari Syekh Fikri tentang pentingnya berumah tangga. Bagaimana Islam memandang keluarga itu sebagai sebuah keniscayaan, sebagai sebuah keharusan, sebagai sebuah kebutuhan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan di dalam sebuah hadis, man nakaha faqad kamula syatrudini. Barang siapa yang melaksanakan pernikahan dengan niat yang baik. Apa niatnya yang baik dalam pernikahan itu? Pertama adalah untuk menjaga agama. Yang pertama apa? Menjaga agama. Itu yang pertama, menjaga agama. Makanya nikah itu harus muslim dengan muslimah. Harus satu agama. Karena tujuan pertama pernikahan adalah dalam rangka menjaga agama. Walaupun cantik calon kita misalnya, tapi kalau berbeda agama boleh tidak dikawini? Tidak boleh. Walaupun ganteng misalnya seperti Gatot Kaca, ya ganteng sekali calon laki-laki kita, calon suami kita, tapi dia bukan muslim, boleh tidak dikawini? Tidak boleh. Karena tidak akan menjaga, memelihara agama. Jadi agama itu faktor yang sangat penting. Biasanya kan seseorang dinikahi itu karena 4 hal. Pertama, karena kecantikannya. Bijamaliha, lijamaliha. Yang kedua, karena keturunannya. Lihasabiha. Yang keempat, karena hartanya, limaliha. Yang keempat karena agamanya. Tapi Nabi menyuruh kepada kita. Fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Pilih oleh engkau yang satu agama. Yang muslim, yang muslimah. Walaupun cantik. Ya, walaupun kaya, silahkan. Tapi yang utama apa? Agama. Yang utama apa? Agama. Kalau kita memilih calon suami, calon istri, dasar yang pertama agama, fadfar bidzatiddin taribat yadaka, maka engkau akan mendapatkan keuntungan dalam berkeluarga itu. Akan selamat dunia dan akhirat. Akan bahagia, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Kaya, sehat, ya bersama-sama dengan keluarga. Dan di akhirat akan masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau saya angkakan begini. Kalau orang nikah karena agama itu angkanya 1. Angkanya berapa? 1. Angkanya 1. Ya. Ditambah cantik atau ganteng. Ya, sudah satu agama. Yang kedua misalnya cantik atau ganteng. Maka ditambah 0. Jadi berapa tuh? 10. Ya, sudah satu agama, cantik, ganteng, kemudian kaya. Tambah lagi 0, jadi berapa tuh? 100. Ya, sudah satu agama, cantik, ganteng, kaya, keturunan baik. Ditambah 1 0 lagi, jadi berapa tuh? 1000. Jadi kalau 4-4-nya terpenuhi, angkanya berapa tuh? 1000. Ya. Tetapi kalau agamanya hilang, hanya cantik, ya, hanya kaya, hanya keturunan yang bagus, ya, kemudian tidak satu agama, angka berapa yang hilang? Angka 1. Ada manfaatnya atau angka 0? Ya 0, 0, 0, 0, walaupun 1000 0, kalau tidak ada 1 tidak ada apanya, tidak ada manfaatnya. Ganteng, cantik, kaya, keturunan baik, keturunan pinter, dan lain-lain fasilitas yang lain. Tapi kalau tanpa agama, itu tidak mungkin ada artinya, tidak akan membawa kebahagiaan. Kenapa? Harus satu agama. Karena rumah tangga ini abadi, dunia akhirat. Tadi oleh Qori'ah kita dibaca itu. Surat At-Tahrim ayat 6. Surat ke-66 ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jaga pelihara diri kamu sekalian. Jaga diri kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai bapak, sebagai ibu, dan keluarga kita. Siapa keluarga kita? Anak-anak kita, keturunan kita. Dari apa? Dari perbuatan yang akan menyebabkan mendapatkan kecelakaan di dunia dan kecelakaan di akhirat. Yang bisa menyelamatkan itu apa? Yang bisa menyelamatkan agama. Ya, yang bisa menyelamatkan kita dari kecelakaan dunia dan akhirat itu apa itu? Agama, iman kepada Allah. Tidak mungkin kalau tanpa iman, tanpa agama kita tidak mungkin akan bahagia. Silahkan kumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bila perlu punya mobil 27 macam. Punya gedung 27 macam. Punya restoran 27. Ya, punya toko 27 pintu, pintunya saja. Ya, punya segala macam banyak. Tapi kalau tanpa agama tidak ada artinya. Kenapa mesti agama? Karena agama itu akan menghasilkan akhlak. Agama akan menghasilkan apa? Akhlak. Akhlak tanpa agama nonsen, omong kosong. Tidak ada akhlak tanpa apa? Agama. Turunan dari agama itu akhlak. Bahkan Nabi mengatakan ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Indahnya perilaku. Ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah akhlak yang mulia. Dan Rasulullah SAW telah memberikan contoh bagaimana beliau berakhlak mulia di dalam keluarga. Tidak pernah menyebut nama itu Rasulullah. Ya, tidak pernah mengatakan ya Aisyah, tidak pernah. Tapi selalu menyebut dengan nama apa itu? Panggilan. Ya Humairo. Apa Humairo itu? Kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan, putih. Tapi kalau terserot oleh matahari agak merah. Orang Mesir tuh pengalaman tuh ya. Cantik kan ya. Konon kabarnya wanita Mesir itu kalau ada 5 orang yang cantik 6 orang. Jadi saking cantiknya begitu. Selalu memanggil ya Humairo. Wahai si merah. Pernah gak bapak-bapak tuh yang sudah punya istri memanggil dengan panggilan yang baik? Bapak kalau manggil istri selalu apa? Biasa aja ya. Ya biasa aja ya. Nama aja ya. Nah sekarang dirubah coba dengan panggilan yang baik. Tapi jangan terlalu jujur. Ya istri kita agak hitam. Ya habbatus sauda. Misalnya, ya. Atau ya hajar aswad. Ya tentu dengan apa itu? Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalau kita mesen sayur asem pada istri. Kita telepon misalnya, tolong nanti pulang saya mau makan siang di rumah. Ya sediakan sayur asem ya kesenangan saya. Ternyata datang ke rumah betul-betul disediakan sayur asem dan asem memang semua. Yang sayurnya asem. Kira-kira Bapak gimana tuh sama istri begitu? Marah katanya, pasti marah kita. Ya, nah Nabi memberikan contoh tidak pernah marah. Tidak pernah marah. Kita bisa enggak tuh? Menjawab misalnya begini, datang ke rumah sayur asem. Ternyata betul-betul asem. Alhamdulillah saya baru kali ini ya, akan merasakan sayur apa? Sayur asem yang betul-betul asem semuanya. Ya, itulah dikatakan contoh akhlak, itu contoh kecil. Ketika Rasulullah SAW datang malam hari, ya mengetuk-ketuk pintu. Ternyata Siti Aisyah tidak membukakan karena sudah tidur lelap. Bagaimana sikap beliau? Kalau kita kira-kira gimana? Bangun. Ya, bila perlu dinyalakan petasan ya, supaya bangun, supaya kaget. Ya, tapi Rasulullah tidak. Justru tidur di depan pintu. Sehingga ketika bangun Siti Aisyah terkejut. Karena melihat orang yang dicintainya, orang yang paling mulia di dunia ini.
dia tidur di depan pintu. Itu menggambarkan apa itu? Akhlak dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya luar biasa. Oleh karena itu beliau mengatakan dalam sebuah hadis begini. Khairukum li ahlihi. Wa ana khairuman li ahli. Ya, khairukum li ahli. Wa ana khairuman li ahli. Saya adalah orang yang terbaik. Ya. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Orang yang paling baik ternyata bukan orang yang paling gagah. Bukan orang yang mudah emosi, mudah marah, bukan. Tetapi yang paling baik, yang paling lembut sama istrinya. Dan saya adalah contoh orang yang paling lembut sama keluarga. Begitu contoh dari siapa? Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahagia kita mendapatkan suami begitu. Bahagia gak kira-kira Bu? Bahagia. Suami ibu juga insya Allah begitu semuanya. Lembut hatinya. Ya insya Allah. Lembut hatinya. Apa penuh apanya nih? Kantongnya ya. Gagah fisiknya. Ya berdoa memohon kepada Allah. Ya. Jadi demikian pula istri sama suami juga begitu. Harus memberikan penghormatan. Penghormatan yang baik. Ya. Ada 4 katanya ya, kata Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 4 persyaratan wanita menjadi ahli surga. Ada berapa? Ada 4. Ya, para pemirsa di rumah silakan dicatat nih 4. Tidak banyak, hanya 4. Persyaratan wanita akan menjadi ahli surga. Dan kalau menjadi ahli surga diharapkan di dunia dia bisa membangun baiti jannati, rumahku surgaku. Ya, rumahku surgaku. Nah ini yang keempat ini insya Allah akan saya teruskan nanti. Ya, setelah kita istirahat sejenak, ingatkan tuh ada berapa persyaratan? 4 persyaratan. Nanti diteruskan pada babak berikutnya. Tunggu tanggal mainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dan masih bersama saya Hilbram Dunar. Di kesempatan kali ini saya juga mau menginformasikan kepada Anda pemirsa Cahaya Hati Indonesia di seluruh Indonesia yang menyaksikan program ini bahwa kami baru saja mendapatkan informasi Ustadz Haikal Hasan berhalangan hadir pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, tapi tentunya mudah-mudahan Anda tetap mendapatkan tausiah-tausiah bermanfaat dari guru-guru kami yang lain. Selanjutnya saya akan kembali persilahkan Kiai Haji Didin Hafiduddin untuk melanjutkan tausiahnya. Silakan Kiai. Para pemirsa Cahaya Hati di Indonesia dan jemaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Tadi saya mengatakan ciri wanita solehah yang berakhlak mulia itu ada berapa? Ada 4. Ini ya tolong dicatat nih ya untuk diamalkan tentu saja. Hanya 4 saja, tidak macam-macam. Tapi diperlukan usaha yang serius, yang sungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Pertama adalah idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu. Coba tuh 5 waktu saja. Padahal ibu-ibu di sini kan bukan sekedar 5 waktu ya. Pasti sholat apa itu? Sholat sunat. Apalagi sholat untuk mendapatkan rizki. Sholat apa itu? Duha. Ya. Apalagi kalau sedang punya utang, luar biasa sholatnya. Ya. Sholat qobliyah dan lain sebagainya. Ini sholat 5 waktu saja. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Yang kedua adalah wasomat syahroha. Wasomat syahroha itu artinya apa? Berpuasa pada bulan Ramadan. Itu kan biasa semua kan ya? Berpuasa pada bulan Ramadan. Apalagi disertai dengan puasa-puasa sunnah. Senin Kamis misalnya. Atau puasa 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan Ayyamul Bid. Tanggal berapa tuh Ayyamul Bid itu? 13, 14, 15. Atau 14, 15, 16. Puasa namanya Ayyamul Bid.
puasa bulan purnama. Begitu indahnya ya, puasa bulan purnama. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha. Menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya, menjaga auratnya, ya. Kemudian menjaga pergaulannya. Ya. Kalau sudah punya suami kan pergaulan terbatas. Kemana-mana harus mendapatkan izin dari siapa? Dari suami, tidak lagi bebas, harus minta izin. Dan dijaga betul pergaulannya. Ini wanita yang punya akhlak. Ya, calon ahli surga. Kemudian yang terakhir, wa ata'at zaujaha. Tunduk patuh pada suaminya. Atas kepatuhan kepada Allah. Yang keempat apa? Tunduk patuh pada suaminya atas dasar kepatuhan kepada Allah. Saya ulangi, pertama apa? Sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, menjaga pergaulannya, auratnya, ya. Kemudian juga yang keempat adalah tunduk patuh pada suaminya dalam ketaatan kepada Allah. Konon kabarnya yang paling sulit yang keempat, betul nggak? Nomor 4 betul, Bapak yang jawab malah. Yang keempat itu yang apa tuh? Yang tunduk patuh pada suaminya, hayang ngelawan wae. Mau melawan terus begitu ya. Ya. Jadi oleh karena itu hanya 4 sebenarnya, ini perlu dilatih. Yang namanya akhlak itu kan bukan sekedar aspek pengetahuan. Bukan sekedar aspek kognitif namanya. Tapi pembiasaan. Bayangkan indah sekali. Kalau wanita-wanita muslimah yang solehah. Itu sholatnya luar biasa, terjaga di awal waktu. Kalau bapak-bapak, sholatnya di mana? Di masjid. Apalagi masjid sekarang kan bagus-bagus seperti masjid ini. Masjid apa namanya, Ustaz? Permata Kolbu. Luar biasa kan? Ya. Sholatnya bapak-bapak di masjid. Jangan dibiasakan di rumah. Khawatir kalau sholat dibiasakan di rumah, status bapak-bapak berubah menjadi muslim yang solehah. Ya. Jadi sekarang itu sholat 5 waktu. Puasa pada bulan Ramadan, menjaga pergaulan, menjaga kehormatan dirinya. Ya, ingatkan, ada data terakhir sekarang ini. Banyaknya perceraian ya di kalangan pasangan muda sampai 30%. Itu bukan karena faktor ekonomi. Sekali lagi, bukan karena faktor apa? Ekonomi. Kalau dulu selalu jadikan alasan untuk faktor ekonomi, ternyata bukan. Bukan faktor ekonomi, tapi faktor pergaulan. Bayangkan tuh ya, kita suami ini kerja di sebuah kantor. Pada waktu makan siang bersama dengan temannya perempuan, yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Akhirnya karena sering terus-menerus makan, maka akhirnya terjadilah perjanjian-perjanjian yang akhirnya kemudian merusaklah. Wanita juga begitu ketika dia bekerja, ya pada waktu istirahat, duhur, makan siang, kemudian janjian dengan temannya yang bukan suaminya, yang bukan muhrimnya, makan bersama. Karena keseringan akhirnya terjadilah perjanjian-perjanjian. Sampai terjadi banyak perceraian karena persoalan pergaulan. Oleh karena itu, kalaupun kita sekarang ini ada wanita karir yang bekerja ya sesuai dengan kemampuannya, perlu dijaga. Ya, perlu dijaga pergaulan dengan sebaik-baiknya karena tujuannya untuk apa? Ya, kita bekerja ini suami maupun istri bekerja ini untuk memberikan nafkah kepada siapa? Kepada keluarga, bukan untuk menghancurkan keluarga. Ini yang dikatakan akhlak. Ya, akhlak itu menjadi landasan. Akhlak itu menjadi bingkai. Ya, akhlak itu menjadi perekat. Nah, begitu ya. Orang suami yang bertanggung jawab adalah suami yang punya akhlak. Suami yang punya apa? Akhlak yang baik. Istri yang soleha, istri yang punya apa? Akhlak. Coba itu bertemu dua kekuatan akhlak. Itu akan melahirkan keindahan yang sangat dahsyat. Kalau suaminya berakhlak mulia,
istrinya berakhlak mulia, maka akan melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Apa kekuatan yang dahsyat itu? Keluarga itu akan menjadi keluarga yang bahagia. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa akhlak. Ya, ini jadi patokannya bagi kita. Tidak akan ada kebahagiaan tanpa apa? Tanpa akhlak. Ya, tanpa akhlak. Jadi karena itu maka sekali lagi akhlak mulia ini harus menjadi kebutuhan kita. Suami, kebutuhan istri, dan kita didik pada anak-anak kita. Supaya menjadi keluarga yang berakhlak. Amin. Terima kasih Kiai untuk tausiahnya. Baik, saya sudah menerima cukup banyak pertanyaan lewat sosial media, tapi sebelumnya Kiai boleh ya kalau kita kasih kesempatan untuk jamaah yang sudah hadir, Bapak dan Ibu mungkin yang ingin bertanya langsung sama Kiai yang berhubungan sama keluarga. Ada di antara Anda? Ya Ibu, ada. silakan. Dengan siapa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukmawati. Ibu Sukmawati, saya dari Masjid Taklim Permata Kolbu. Yang ingin saya tanyakan Pak Kiai dan mohon pencerahannya, bagaimana sekiranya kami mempunyai seorang suami yang tidak dapat memberi akhlak yang baik dalam rumah tangga. Apakah kami sebagai istri dapat mengambil peran tersebut? Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup pelik nih kalau gini Kiai, kan harusnya suami yang membimbing ya. Betul. Tapi ternyata suaminya tidak berperan. tidak berperan, akhlaknya kurang baik. Misalnya begini ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34 itu di situ disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, bahwa suami itu qawamun. Apa yang dikatakan qawamun? Pemimpin, panutan, imam. Mau dibawa kemana rumah tangga itu sangat tergantung pada siapa? Pada imam. Suami. Tapi ya pada suami kan. Makanya karena suami jadi imam, makanya jangan batal imamnya. Kalau dalam sholat imamnya batal kan batal tuh. Dalam keluarga juga begitu. Makanya suami-suami ya perlu terus-menerus meningkatkan ilmunya. Meningkatkan juga akhlaknya. Meningkatkan kebiasaan-kebiasaan baik. Tapi dalam kondisi, misalnya dalam kondisi keluarga tertentu, tidak berperan si suami, mungkin karena akhlaknya kurang baik. Karena ada suami yang apa ya? Yang sudah tidak bekerja, tidak punya pekerjaan, malas, pekerjaannya marah melulu. Ya, itu paling rugi itu. Paling rugi kalau hidup begitu ya, nasib itu tuh. Ya, kalau misalnya punya suami yang begitu. Sudah tidak menghasilkan apa-apa, tapi pekerjaannya membuat apa-apa. Nah, coba itu, tidak menghasilkan apa-apa, membuat apa-apa. Maka dibolehkan sang istri mengambil peran dari suami daripada keluarga hancur. Bisa dibayangkan kan kalau suami itu misalnya tidak benar, kemudian istrinya juga diam, maka akan lahirlah nanti keluarga yang Makin kacau. makin kacau, yang berantakan. Kasihan pada anak-anak. Baik, terima kasih. Sudah terjawab ya Ibu ya, jadi boleh. Tapi pastikan mudah-mudahan sih kita tidak bertemu keluarga yang seperti itu. Mudah-mudahan benar-benar yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Makanya milih dari awalnya harus benar Bu. Terutama untuk yang belum menikah. Selanjutnya masih ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mana? Oh, dari sosial media saja kalau begitu ya. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Instagram @nabila_lutfihana. Pertanyaannya adalah, Kiai, bolehkah seorang istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga? Kalau boleh bagaimana, kalau tidak boleh bagaimana? Iya, iya. Jadi saya jawab dulu dengan firman Allah ya. Dalam Al-Quran pada surat At-Taubah ayat 71. Surat apa? At-Taubah ayat 71. Begini bunyinya. Wal mu'minuna wal mu'minatu. Nah itu ya, mu'minun, mu'minat. Laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin. Ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian mereka saling mendukung, saling membantu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar dan seterusnya. Jadi dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain,
boleh seorang istri bekerja. Ya, tapi dengan beberapa persyaratan. Ya, sekali lagi bagaimana hukumnya? Boleh bekerja, tapi dengan beberapa persyaratan. Apa yang pertama? Syaratnya pekerjaannya halal. Ya, pekerjaannya apa? Halal. Karena pekerjaan yang halal itu akan menghasilkan income yang halal. Dan kalau income atau pendapatan itu halal, bersih, maka akan menyebabkan keluarga juga bersih. Ya, itu yang pertama. Yang kedua memang harus minta izin sama suami. Pak, saya mau bekerja nih, boleh tidak? Nah, kalau suami yang bijak kan pasti bertanya, bekerjanya di bidang apa? Oh, silakan. Ya, asal misalnya tidak mengganggu ya kewajiban ibu sebagai istri. Kewajiban ibu mendidik anak. Ya, boleh saja, tidak boleh saja. Misalnya berangkatnya jam 8, ya berangkatnya jangan berangkatnya jam 3 malam. Ya pulangnya jam 10, ya. Kan itu jadi capek, jadi tidak bisa dalam keluarga begitu. Jadi Begitu. diperbolehkan ya Ya, Kiai dengan ya. beberapa persyaratan. Dengan beberapa persyaratan yang utama adalah mendapatkan izin dari suami. Pertanyaan berikutnya adalah kalau istri penghasilannya lebih besar dari suami bagaimana? Kapan-kapan kita bahas. Baik. Sekarang waktunya sudah cukup, penasaran kan? Kapan-kapan kita bahas. Baik, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan segera kembali lagi tentunya dalam Cahaya Hati Indonesia. Tetap bersama kami. dari kejahatan Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan Cahaya Hati Indonesia dan juga terima kasih kepada guru-guru kita yang sudah memberikan tausiah-tausiah yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadikan kita orang-orang yang memiliki kedekatan luar biasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Sika Band yang sudah menghibur kita pada kesempatan hari ini dan tidak ada salahnya kalau Bapak dan Ibu di akhir Cahaya Hati Indonesia ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum berpisah, sangat baik sekali dan sangat indah sekali kalau kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Didin Hafidudin. Kiai silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu. Kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ultufina fi taysiri kulli asir. Fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warizqan halalan tayyiba. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Fansurna alal qaumil zalimin. Fansurna alal qaumil fasiqin. Fansurna alal qaumil munafiqin. Fansurna alal qaumil hasidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kiai Didin, terima kasih Syekh Fikri, dan terima kasih untuk jamaah yang sudah hadir dan juga untuk pemirsa di rumah. Saya Hilbram Dunar. Kita bertemu lagi pada Cahaya Hati Indonesia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.